Kita mulai nggih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Direktorat SMK, yang kami hormati Direktur CAC Molek, yang kami hormati Bapak Rofi Udarojat sebagai Head of Public IDEA ya. Asosiasi E-commerce Indonesia sebagai narasumber pada pagi hari ini. Beliau juga sudah lama berkecimpung di Bukalapak juga dosen kalau tidak salah di Universitas Paramadina. Kemudian yang kami hormati pengampu KKGSI Branding Airbrush dan Cutting Sticker Pak Muhadisin MBD. Yang kami hormati Koordinator KKGSI 2021 Pak Farid Fatur Rahman. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat pada pagi hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan ke Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu peserta KKGSI yang kami hormati, agenda pada pagi hari ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Rofi Udarojat sebagai pemateri pada pagi hari ini. Untuk itu mungkin kita sapa dulu ya Pak Rofi biar Bapak Ibu peserta mengenal beliau lebih lanjut ya. Pak Rofi. Selamat pagi Pak Rofi. Selamat pagi Pak. Ya. Ya Pak Rofi, selamat pagi. Ini teman-teman peserta sudah siap Pak Rofi. Nanti mohon disampaikan apa terkait dengan e-commerce untuk produk dari branding Airbrush dan cutting sticker. Mungkin itu, dan Pak Muhadisin mungkin mau menyapa Pak Rofi terlebih dahulu. Monggo Pak Muhadisin. Ya, terima kasih Pak Iwan. Pak Rofi, apa kabar Pak Rofi? Ya baik Pak, alhamdulillah Pak, sehat Pak. Semoga Pak Rofi sehat selalu. Alhamdulillah. Jadi, sedikit gambaran ini Pak Rofi. Jadi teman-teman SMK ini kan ikut KKGSI, Camp Kreatif SMK Indonesia. Untuk temanya branding airbrush dan cutting sticker Pak Rofi. Secara garis besar ini KKGSI ini kan jadi teman-teman nanti belajar untuk membranding sebuah helm, jadi subjeknya helm. Kemudian nanti harapannya ada produk yang bagus ya, yang memiliki nilai jual tinggi. Nah, kemudian teman-teman juga minta diajari bagaimana cara memasarkan Pak Rofi. Ya, biar produknya bisa laku keras. Karena kami sendiri di SMK, terutama kami basicnya mayoritas dari jurusan otomotif Pak Rofi. Walaupun ada beberapa teman yang dari jurusan lain, tapi basicnya rata-rata otomotif. Dan kami masih awam tentang e-commerce. Nah, kami sendiri tahu Pak Rofi itu luar biasa di dunia e-commerce, berkecimpung di dunia e-commerce, di Bukalapak juga. Kami mau menimba ilmu Pak Rofi, ke Pak Rofi itu. Mudah-mudahan pertemuan kali ini walaupun via virtual ya, via Zoom, bermakna bagi kami semuanya. Mungkin itu. Terima kasih Pak Iwan, Pak Rofi. Kita siap untuk menimba ilmu dari Pak Rofi tentang e-commerce untuk menunjang produk airbrush kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhadisin. Langsung saja ke Pak Rofi sebagai narasumber utama pada pagi hari ini. Pada Pak Rofi, kami persilahkan. Monggo Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Semoga kita pada pagi hari ini yang mengikuti acara ini diberikan kesehatan,
kesegaran, produktivitas ya untuk selalu bisa menjalankan kegiatan sehari-hari. Karena saya kira di dalam waktu yang sekarang ini mungkin agak waktu yang sulit gitu ya. Saya kira beberapa hal yang bisa dipelajari adalah terkait dengan bisnis-bisnis yang sedang berkembang gitu ya di Indonesia. Nah, bisnis salah satu yang sedang berkembang adalah bisnis perdagangan online atau perdagangan melalui sistem elektronik atau yang biasa disebut sebagai e-commerce ya. Jadi sebetulnya tentu kalau dari sisi perdagangan sudah banyak dari dulu mungkin sudah mulai berkembang, tapi ketika pandemi itu lebih banyak lagi kesempatan yang mungkin yang tumbuh gitu ya dari sisi perdagangan, karena orang-orang banyak yang tadinya mungkin takut gitu ya mencoba, tapi ketika pandemi mau nggak mau dipaksa untuk mencoba, baik dari sisi konsumen maupun dari sisi pedagang. Nah, dari sisi hal tersebut saya kira seluruh masyarakat, terutama ya produsen, dalam hal ini saya menganggap teman-teman dari SMK ini pasti kan juga memproduksi tapi ingin juga pengen memasarkan dan memperdagangkan gitu ya. Walaupun sebetulnya tidak kalau di online sebetulnya kadang-kadang antara seller dan produsen itu suatu hal yang berbeda begitu ya. Antara orang yang memproduksi biasanya tidak harus langsung serta-merta menjual, tapi bisa mencarikan seller atau reseller gitu ya, atau pedagang yang menjualkan barang kita. Tapi dari sisi ini saya kira baik sekali niatnya untuk bisa didukung ya. Karena saya sendiri Pak bekerja sebenarnya di sekretariat asosiasi Pak. Jadi bukan di pelaku ya. Jadi Bukalapak itu salah satu anggota kami juga di asosiasi e-commerce. Tapi saya sendiri bukan bekerja di Bukalapak. Dulu saya pernah bekerja di Bukalapak, tapi bukan sekarang bukan sebagai karyawan lagi. Tapi saya sekarang sudah bekerja penuh di asosiasi, membantu semua pelaku usaha. Jadi tidak hanya Bukalapak, tapi semua ya, Tokopedia, Shopee, Gojek dan sebagainya. Itu saya bantu juga. Mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan beberapa hal ya, catatan terkait dengan apa yang kira-kira bisa dipelajari terkait dengan kewirausahaan di era digital. Dalam hal ini saya mungkin ingin klarifikasi dulu ya. Cara untuk cara untuk supaya bagaimana jualan online laris ya, itu mungkin saya kira terdengarnya sederhana, tapi tentu harus ada harus ada pembelajaran yang secara serius begitu ya, karena jualan di offline dan online itu berbeda ya 180 derajat ya, walaupun sama-sama jualan tapi cara teknik dan prinsip-prinsipnya sangatlah tidak sama gitu. Jadi nanti saya kira ini adalah pengantar, jadi tidak mungkin ya setelah mengikuti ini langsung pakar gitu ya, langsung bisa, tapi mungkin menjadi jembatan bagi teman-teman untuk bisa belajar lebih lanjut ya terkait dengan apa yang harus dilakukan untuk berjualan secara online. Ini saya mungkin untuk menambah pengetahuan teman-teman karena dari kalangan akademis juga ya, saya kira beberapa hal saya ingin memberikan gambaran ya. Ini sebenarnya profil asosiasi kita didirikan tahun 2012 Bapak Ibu ya. Sekarang sudah tahun 2021 ya. Sudah sekitar 250-an anggotanya di asosiasi. Tapi tidak semuanya marketplace atau perdagangan barang. Banyak juga perdagangan jasa, perdagangan barang virtual ya, pariwisata, perbankan ya. Ada yang juga misalnya payment dan sebagainya dan segala macam. Jadi memang kita mengakomodir berbagai macam model bisnis. Model bisnis ini artinya tidak semuanya kalau kita lihat itu sifatnya adalah ya, kalau Bapak Ibu paham seperti Bukalapak gitu ya. Bukalapak itu kan banyak perdagangan barang, tapi juga ada perdagangan jasa dan ada perdagangan barang virtual. Nah, itu juga sekarang sudah banyak. Intinya sih sama. E-commerce itu kan kita asosiasi dari sisi platformnya. Platform itu apa? Sebenarnya penyedia lapaknya, penyedia pasarnya. Ya, kita itu sebenarnya kalau di offline sama seperti penyedia mall lah ya. Jadi kita asosiasi penyedia mallnya atau penyedia pasar, PD Pasar Jaya kalau di Jakarta misalnya.
Saya kira di ini itu kita penyedia pasarnya. Jadi kita bukan asosiasi UMKM-nya atau asosiasi pedagangnya. Kita bukan di situ. Jadi semua yang bergabung kita itu platform. Jadi yang menyediakan pasarnya. Misalnya pasar apa? Pasar pembelian tiket misalnya, tiket pesawat atau pembelian tiket hotel atau pembelian tadi misalnya ya barang fisik apapun ya. Atau misalnya marketplace atau untuk misalnya barang-barang makanan gitu ya, GoFood ya, GrabFood dan sebagainya. Jadi kita memang asosiasi dari sisi platform atau penyedia tempat berjualannya. Nah ini sedikit aja sebenarnya ya data kalau kita lihat buat Bapak Ibu kenapa sih kita harus belajar terkait dengan perdagangan online atau digital. Ya kalau kita lihat sebetulnya kita ini punya modal ya cukup besar untuk bisa unggul dalam hal perdagangan online. Dan pertama misalnya urbanisasi kita ada di angka 55%, artinya sebagian besar masyarakat Indonesia sekarang sudah bisa menikmati akses terhadap internet ya yang cukup murah dan kencang gitu ya. Karena ya saya kira pasti kalau akses yang kencang itu ya di perkotaan. Nah, masyarakat Indonesia lebih dari 55% ada di perkotaan. Nah, itu artinya bisa mengakses lebih banyak. Jadi tidak hanya masyarakat Indonesia sekarang ya mengakses internet untuk hanya berkomunikasi ataupun mencari hiburan, tapi juga sekarang sudah menjadi cara penghidupan ataupun untuk mencari lahan mata pencaharian. Orang berjualan, orang misalnya cari uang gitu ya sudah banyak sekarang. Nah, pengguna internet Indonesia itu ada berapa? Ada 175 juta orang yang pakai internet di Indonesia atau 64%. Nah, saya selalu bilang ke teman-teman UMKM kalau misalnya Anda masuk ke online, bayangkan jangan misalnya kalau sekarang misalnya saya nggak tahu ya, apakah teman-teman kan saya kira kayak ini ada di beberapa daerah ya. Misalnya ada yang di Kebumen misalnya, ya kan pasti berpikirnya saya mau pokoknya laris di Kebumen. Nah, kalau online berpikirnya jangan seperti itu. Berpikirnya adalah seluruh pengguna internet. Ya, yang di sini di Indonesia ada 64% atau 175 juta. Jadi tidak terbatas Bapak Ibu. Jadi bisa ikut untuk perdagangan online ini selama logistiknya bisa menyediakan. Jadi kalau misalnya bahkan ya sekarang sudah bisa ekspor juga gitu ya. Beberapa platform e-commerce menyediakan platform untuk ekspor. Jadi sudah bisa seperti itu. Jadi kira mindsetnya harus diubah untuk misalnya bisa untuk bisa menjangkau seluruh pengguna internet terutama ya yang di nasional lah ya. Lalu gimana cara cara menjangkaunya kan? Nah, itu paling nanti kita bicarakan misalnya terkait dengan logistik ya. Kemudian sosial media juga ini salah satu yang penting ya. Apa sosial media? Apakah kita ngajarin berjualannya di sosial media? Nah, sosial media itu adalah bukan platform untuk berdagang, tapi platform untuk beriklan. Jadi itu yang harus dibedakan ya. Jadi pengguna medsos Indonesia itu ada sekitar 160 juta ya, sangat aktif banget. Bapak Ibu pasti punya Instagram, Facebook ya, TikTok sekarang itu iklan. Jadi harus dimanfaatkan untuk perdagangan mengiklankan barang kita. Nah, nanti jualannya di mana? Jualannya adalah di platform e-commerce seperti tadi Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Kenapa? Karena dia memfasilitasi pembayaran. Jadi kalau misalnya nanti ternyata sebagai konsumen ya, kalau barangnya tidak sesuai nanti ya bisa dibalikin uangnya. Nah, apakah berlaku sebaliknya? Berlaku sebaliknya. Kalau nanti ternyata misalnya transaksi online itu ditransfer langsung, ya sekarang yang ketipu itu bukan hanya konsumen, tapi penjual juga sekarang udah banyak yang mengalami penipuan ya dari karena dikiranya udah ditransfer pakai bukti transfernya palsu gitu ya. Tapi ternyata dan kemudian barangnya udah dikirim, ternyata uangnya nggak masuk gitu. Nah itu juga hal yang seperti itu bisa cegah dengan masuk ke platform e-commerce. Jadi kalau misalnya kalau belum dibayar yang akan diteruskan barangnya. Tapi kalau misalnya barangnya kemudian belum oke, atau kalau sudah oke baru nanti uangnya diteruskan. Karena kalau udah ditransfer nanti dia akan
di-keep dulu sama si platform. Nah, itu yang saya bilang sebagai fasilitator pembayaran. Ya, perkembangannya ekonomi digital seperti apa? Tahun 2020 transaksinya 286 triliun. Ya, ini perspektif aja, setiap tahun tumbuh 38%. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih, ya sebagai pebisnis misalnya, memandang berapa pertumbuhan online ya. Ya, setiap tahun bayangkan aja omset Bapak Ibu tumbuh sepertiga. Gitu. Ini datanya Bank Indonesia. Dan prediksinya lebih tinggi lagi. Jadi tahun 2025 ekonomi digital itu udah semuanya ya, termasuk dengan travel, transportasi dan segala macam itu 124 miliar US dollar. Kalau di Indonesia kan sekitar 1.800 triliun. Besar sekali. Jadi ini harus ditangkap peluangnya oleh teman-teman, manfaatnya harus didapatkan ya dari ini agar semua bisa merasakan. Kemudian Harbolnas itu ada yang Bapak Ibu tahu kan Harbolnas ya? Hari Belanja Online Nasional. Biasanya itu tanggal 12 atau 12 Desember ya setiap tahun. Nah, itu biasanya kan ada tuh yang setiap bulan juga ya. Sekarang ada 88, tahun depan bulan depan ada 99 dan seterusnya sampai 12 puncaknya. Nah, transaksi Harbolnas itu selama 3 tahun juga naik 70%. Nah, saya kira ini yang harus dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua untuk bisa masuk ke ekosistem online. Nah, sedikit pandemi ya, bicara pandemi, ini mungkin nanti ini mengubah perilaku di 3 hal ya pandemi ini. Ada pertanyaan mungkin, apakah dengan adanya pandemi orang-orang jadi nggak mau belanja online? Justru sebaliknya. Jadi karena pandemi, ya orang-orang jadi yang tadinya nggak tertarik online, jadi semuanya ke online gitu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu, mall-mall di Jakarta yang elit-elit sekarang udah ada online-nya semua. Karena mereka nggak sanggup kan, mall ditutup semua, jadi pada mau nggak mau yang masuk ke online. Ya, jadi ada interest baru, ada beberapa kategori baru yang tumbuh, misalnya seperti kategori barang-barang primer. Sebelum pandemi itu orang-orang nyari kalau ke online biasanya belanjanya elektronik ya, gadget, fashion, baju-baju ataupun kosmetik. Ya, jadi barang-barang yang sekunder lah atau tersier bahkan. Nah, itu kalau misalnya sekarang barang-barang primer juga orang-orang pada beli. Misalnya seperti makanan, minuman, bahan-bahan mentah. Kemudian barang-barang daily needs ya, kebutuhan sehari-hari ya, sampo, sabun dan sebagainya. Ya. Kemudian banyak juga pedagang yang masuk ke online dan sebagainya. Kemudian saya cerita ya ini sedikit transaksi Harbolnas berapa sih? Itu ada sekitar 11 triliun dari dalam satu hari tersebut ya. Produk lokalnya berapa? 5,6 triliun. Hampir setengahnya itu adalah barang lokal. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang tadi ya produknya adalah ada helm, airbrush. Ya saya kira kalau misalnya produknya bagus dan bisa bersaing, saya kira nggak ada ceritanya gitu bisa kalah dengan yang lain gitu ya. Apalagi produk impor dan sebagainya. Saya kira semuanya sangat terbuka gitu ya untuk bisa memanfaatkan atau mengambil untung dari perdagangan online ini. Nah, ini e-wallet gitu ya. Jadi ini juga ya ini sekilas aja Bapak Ibu pembayaran apa aja yang dipakai. Nah, ini yang mungkin yang paling penting ya. Kategori paling laris selama Harbolnas ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi Harbolnas kemarin 2020 Desember 2020 itu kategori yang fashion ya tetap yang paling utama. Itu misalnya kedua kosmetik ya, teknologi, gadget itu juga yang ketiga. Nah, yang menarik juga sekarang yang personal care sama food beverages itu masuk ya. Food and beverages itu adalah makanan minuman, beli kopi, beli makanan, segala macamnya. Kemudian daily needs juga naik. Ini beberapa kategori yang tahun sebelumnya belum ada, tapi ternyata gara-gara pandemi justru naik nih kategori baru 3 ini. Nah, produk helm ada di mana ya? Kalau saya lihat mungkin produk hobi atau produk fashion mungkin ya sebenarnya ya. Jadi memang itu kan sebenarnya untuk pelengkap
pelengkap ini ya, pelengkap transportasi begitu ya. Saya kira ini juga salah satu yang dicari di online. Ya, ini juga sebenarnya strategi, sebenarnya gimana sih strateginya untuk UMKM onboarding? Onboarding itu apa? Onboarding artinya daftar ke platform e-commerce. Jadi baru sedikit yang daftar ya. Mungkin sekarang baru sekitar 22% dari total UMKM nasional. Jadi potensinya masih sangat tumbuh, termasuk Bapak Ibu di sini ya mungkin harusnya itu sudah bisa mengikuti berjualan secara online. Nah, caranya gimana? Yang pertama ini sebenarnya untuk ini ya, secara umum ya. Pertama adalah onboarding. Onboarding itu adalah daftar intinya. Dari offline ke online. Bukan pindah ya, tapi sebenarnya yang bisa jadi, kalau mungkin Bapak Ibu awalnya di offline, mau coba online juga ya nggak apa-apa. Tapi harus serius aja, jangan-jangan cuma jadi side atau jadi sampingan gitu ya. Jadi intinya bisa terregistrasi di online, di platform marketplace ya. Maunya di mana? Mau di Bukalapak, mau di Tokopedia, mau di Shopee bisa ya. Nah, caranya gimana kalau misalnya ini sebenarnya kan gampang ya, syaratnya itu cuma nomor HP. Punya nomor HP itu bisa berjualan. Ya, yang lain-lain nanti ini paling punya nomor rekening jelas ya. Nah, tinggal biasanya kalau dalam pelatihan onboarding ya, yang disediakan oleh marketplace, itu nanti akan diajarin tuh gimana caranya menulis deskripsi produk, bagaimana caranya memfoto produk supaya menarik ya, membuat judul dan sebagainya. Itu basic banget. Ya, kalau misalnya seperti itu, saya kira itu bisa dilakukan secara mandiri, sebenarnya bisa belajar sendiri sebetulnya. Tapi kadang-kadang ada yang mungkin kurang paham, gaptek gitu ya. Itu biasanya ada disediakan pelatihan langsung. Dulu pas zaman-zaman masih bisa ketemu offline tatap muka, ya diajarin langsung pakai HP gimana caranya supaya cahayanya bagus ya, biar gambarnya nggak buram segala macam. Itu ada teknik-tekniknya. Nah, saya kira anak-anak muda juga sekarang udah bisa lah kalau untuk sekedar untuk foto segala macam ya. Intinya ya harus jelas, menarik dan sebagainya. Nah, kalau udah masuk, kemudian apakah langsung dapat pembeli? Belum tentu. Ya, jadi itu juga yang harus diperhatikan. Jadi belum tentu masuk juga dapat pembeli, karena apalagi kalau penjual baru ya belum punya kredibilitas, belum punya reputasi, ya orang-orang jadi ragu-ragu gitu ya membeli. Tapi saya kira pelan-pelan pasti akan naik. Nanti biasanya yang dilakukan adalah harus ada Kenapa harus ada pelatihan ya, supaya nanti diajarkan cara-caranya. Kemudian ada pendampingan, biasanya pendampingan melalui ya grup, misalnya grup WhatsApp, grup apa ya gitu ya. Kemudian diajari bagaimana misalnya kalau ada transaksi harus segera, kemudian harus ada membangun kepuasan konsumen dan sebagainya. Setelah punya active selling ya, nanti misalnya scaling up atau misalnya meningkatkan skala bisnis ya. Kemudian baru setelah itu sudah naik terus ya, kita berharapnya bisa ekspor ya. Ya, nah ini sedikit aja mungkin Bapak Ibu yang belum paham ya. Kenapa harus manfaatnya onboarding atau terdaftar di platform digital? Pertama, pasarnya lebih luas. Ya. Pertama tadi seluruh pengguna internet. Jadi terbatas di kota Bapak Ibu. Ya, tidak hanya di kota kabupaten yang Bapak Ibu tinggali, tapi juga bisa seluruh pengguna internet. Kemudian toko buka 24 jam, 7 hari seminggu. Ya, jadi misalnya tidak ada hari libur, ya palingnya nanti ya bisa ditunda untuk pengirimannya. Yang jelas toko selalu buka kalau misalnya pembeli mau beli gitu ya. Nah, yang ketiga adalah bisa tanpa modal. Lah, kok bisa kalau tanpa modal? Iya, karena kita registrasi, kita misalnya bisa menjualin produknya orang atau jadi reseller ya. Jadi kita ngambil produknya orang, kita fotoin, ya nanti kita kalau ada jual baru mungkin kita kasih ininya. Atau misalnya jadi dropshipper, bahkan sama sekali nggak megang barang, itu juga bisa. Banyak juga yang seperti itu. Jadi saya kira ini bisa macam-macam, bisa dimanapun ya. Jadi tidak terbatas tempat ya. Misalnya Bapak Ibu misalnya di mana ya, di Jawa Tengah ingin jualan di Jakarta ya bisa. Itu saya kira masih sangat bisa. Walaupun nanti ongkirnya seperti apa ya, ongkirnya bisa disiasati sebenarnya dengan manfaatkan agregator pergudangan. Nanti saya sedikit mention di akhir.
ya praktis, hemat waktu dan tenaga. Tinggal ya ini banyak sebenarnya ibu-ibu nih ibu-ibu ya mahasiswa ataupun bahkan ya apa namanya masih sekolah ya SMK udah banyak jualan. Kenapa? Karena tinggal pakai HP ya sambil disambi kuliah, bisa disambi kerjaan rumah tangga itu bisa. Kemudian sarananya banyak, bisa melalui marketplace, sosial media dan sebagainya macam. Banyak promo juga. Ini juga harus dimanfaatkan. Banyak apa namanya di platform-platform itu yang gratis ongkir. Nah, itu akan mendorong penjualan ya. Jadi saya kira itu yang manfaatnya mungkin sedikit sekedar mengingatkan. Nah, ini sedikit saja juga ya terkait dengan rahasia sukses jualan online. Apa sih sebenarnya rahasia suksesnya? Sebenarnya ya tadi kalau dari sisi ini ya simple, tapi dalam pelaksanaan pasti akan sulit. Yang pertama, responnya berkualitas. Ya, jadi misalnya kalau ditanya, yaitu harus segera ya cepat, kemudian juga memberikan deskripsi yang bagus ya, dan bisa dipercaya gitu ya bahwa nih memang reliable nih sellernya. Kemudian pengirimannya oke ya, packaging juga harus bagus. Bagus nih dalam artian ya tergantung barang ya. Kalau misalnya pertama yang paling penting adalah barang harus terproteksi. Yang kedua ya tentu harus yang menarik. Ya ini sebenarnya ya, prioritas ya. Kalau memang ternyata tidak mampu ya untuk buat yang menarik dan artsy gitu ya, ya nggak ada masalah. Yang penting barangnya benar-benar bisa sampai ini. Kemudian ada yang paling penting lagi ya, kualitas produknya harus baik. Kalau kualitas produknya nggak baik, ya sulit gitu ya. Apalagi misalnya kalau kita tidak bisa bersaing. Sekarang sudah banyak sebenarnya Bapak Ibu produk-produk misalnya apapun yang dijual di e-commerce apa ada aja. Tapi kalau misalnya kita produknya sama dengan toko sebelah ya itu susah bersaing. Tapi kalau misalnya produk kita bagus, ya punya daya saing yang baik, ya belum ada yang jual apalagi, ya itu saya kira bisa jadi peluang ya. Kemudian ada layanan purna jual. Nah ini juga ada database pembeli. Ini juga salah satu yang bisa dimanfaatkan untuk mendevelop produk ataupun pemasaran selanjutnya. Nah tergantung produknya apa. Ya jadi pertama adalah registrasi ya. Masuk ke platform-platform yang ada di berikut. Ya, kadang-kadang ditanya platformnya apa ya yang bagus ya. Ini kalau misalnya yang produk barang fisik ya. Ini harus yang di tengah nih ya, yang Shopee, Bukalapak, Blibli dan sebagainya. Ini sebenarnya apa ya? Ini disebutnya sebagai marketplace. Biasanya marketplace itu ya marketplace ini sebagai inilah sama seperti pasar gitu ya, loka pasar sebenarnya istilahnya. Ya di sini semua barang bisa masuk. Nah yang sebelahnya ini yang barang-barang yang khas ya. Apalagi yang vertikal itu sebenarnya ada yang misalnya satu platform khusus untuk fashion, satu khusus untuk barang-barang kebutuhan bayi misalnya dan sebagainya. Jadi nanti kalau misalnya memang ini akan masuk ke sini, ada pariwisata, ada makanan, ada jasa, ya misalnya freelance dan sebagainya. Jadi misalnya masuk ke sini. Jadi artinya tinggal registrasi kemudian membuat akun di salah satu atau di beberapa ya. Jadi nggak apa-apa bikin banyak juga. Dan kadang-kadang ada ditanya misalnya saya harus utamakan yang mana? Saya kira bisa bikin 2 atau 3. Nanti kita lihat ya mana yang paling cocok dengan produk kita ya tentu bisa difokuskan di situ. Dan kita nggak bisa bilang ya misalnya Shopee itu khusus apa sih, Bukalapak tuh khusus apa sih produknya? Karena semuanya ada. Tapi ya pasti nanti dilihat benefitnya mana yang paling besar. Biasanya promo itu juga menentukan ya. Karena kan konsumen suka yang namanya promo, cashback, gratis ongkir, yang mana yang paling lagi rame. Nah itu harus ikutin. Nah ini juga sama tadi ya, intinya adalah servisnya harus merespon pelanggan, ramah, cepat, helpful, pengiriman cepat dan packing baik ya, jaga kualitas produk, deskripsi produk yang detail, harga yang kompetitif ya, itu juga saya kira kuncinya ya lah ya. Ini sih saya kira teman-teman pasti udah tahu gitu ya. Tinggal bagaimana tadi produk tersebut bisa masuk ke dalam platform. Jadi yang paling penting kalau basicnya adalah onboarding dulu atau yaitu daftar, upload produk ya, deskripsi produk semua harus sudah ada. Nah setelah produk semua itu masuk ya di
teregistrasi ya. Semua produknya udah di-upload ya. Semuanya sudah beres lah. Biasanya di situ pertanyaan selanjutnya, loh kok dikit atau sepi ya, kok nggak ada yang beli ya gitu. Nah, kenapa? Karena ya harus dipasarkan. Namanya juga toko baru atau produk baru ya harus ada marketingnya. Nah, kalau dalam ilmu digital namanya ilmu digital marketing. Nah, ini sebenarnya ilmu yang baru dan sebenarnya bisa dipelajari semua orang dan ilmunya gratis sebenarnya Bapak Ibu. Jadi bisa dipelajari di internet, sebenarnya di YouTube tuh banyak yang ngajarin digital marketing aja. Untuk misalnya berjualan di mana gitu. Itu intinya digital marketing, saya sering cerita gini. Digital marketing itu ya pakai filosofinya tukang sayur keliling ya. Kalau Bapak Ibu punya toko, itu sama seperti tukang sayur di pasar ya. Misalnya Bapak Ibu ya katakanlah buka atau bahkan punya website sendiri ya. Misalnya mau bikin website sendiri lah, toko helm airbrush ala Kebumen atau apa. Itu ya toko gitu ya. Terus gimana cara orang untuk supaya main ke situ? Nah, caranya adalah ya harus di marketing. Marketingnya kalau digital marketing itu caranya tukang sayur. Ya, kalau kita cuma punya toko aja, apalagi ya misalnya tadi ya, kita punya katakanlah punya toko di mall gitu ya. Kan kita orang yang akan membeli hanya orang yang datang ke mall tersebut atau ke pasar tersebut, benar ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya tidak datang ya nggak beli, ya wong nggak ada di situ gitu ya. Nah, beda dengan tukang sayur. Tukang sayur, walaupun misalnya orang tersebut atau pelanggannya nggak ada niat untuk beli, karena misalnya ada tukang sayur lewat, dia jadi inget, oh di kulkas bawang udah habis nih, atau misalnya telur udah habis. Akhirnya dia jadi beli. Nah, itu filosofi digital marketing apa? Jemput bola pemasaran langsung datang ke mukanya para pelanggan di sosial media. Orang main sosial media, kira-kira ada yang niat mau beli sesuatu nggak? Ya nggak ada. Ya, tapi kita lagi scroll di Instagram gitu ya, dari atas ke bawah, tiba-tiba lihat, wah kok ada iklan biasanya. Iklannya, loh ada sepatunya bagus nih, murah lagi. Akhirnya saya jadi buka, akhirnya jadi klik lihat, wah bagus juga, beli ah. Jadi nggak tidak sadar dan kadang-kadang ya bisa, saya nggak bilang manipulasi ya, tapi intinya mempengaruhi orang untuk berbelanja. Nah, itu caranya adalah memanfaatkan media sosial yang saya bilang sebagai platform beriklan. Ya, nah itu yang paling penting adalah ya tadi, selain di platform tokonya ya harus ada iklannya juga di sosial media. Makanya harus ada akun juga di sosial media, Instagram, Facebook, ya. Bikin akun ya di situ, bikin konten-konten, kemudian nanti beriklan di situ. Beriklannya ya tentu bayar. Tapi apakah bayar? Oh, berarti mahal dong kalau beriklan bayar kan? Ya, bayang iklan pasti apa di TV, radio, di koran, oh mahal. Enggak. Kalau di platform-platform media sosial itu murah, Bapak Ibu. Jadi itu bisa di-set. Misalnya hanya untuk berapa 10.000 orang atau 20.000 orang. Itu bahkan misalnya mungkin 100.000 udah bisa dapat. Udah bisa ditarget, yang penting umur segini. Misalnya kalau helm kan biasanya laki-laki ya, laki-laki gitu ya, dan sebagainya. Itu bisa di-set dan itu bisa disesuaikan dan langsung muncul di di mukanya target pelanggan kita. Nah, caranya gimana? Yaitu harus ada sesi satu sendiri. Jadi saya nggak akan cukup nih untuk menjelaskan digital marketing A sampai Z. Belajar lagi. Tapi intinya adalah ini bisa dipelajari sih, di YouTube juga banyak. Intinya cara untuk beriklan di Instagram, Facebook, Google. Kalau Google artinya dia akan crawling ke website-website. Kan kalau biasanya kalau kita buka berita tuh banyak tuh iklan-iklan. Itu biasanya Google. Kalau Facebook, Instagram bisa di platformnya mereka. TikTok juga seperti itu. Jadi ini bisa cara untuk supaya seperti tukang sayur. Jadi jemput bola langsung di depan rumahnya orang pelanggan kita. Nah, ini kalau sudah meningkatkan skala bisnis untuk misalnya menggunakan agregator. Cuma saya kira kalau untuk pemula ya ini nanti belum ini ya. Intinya begini.
filosofinya agregator adalah dia adalah sebagai fungsi supporting apa ya bahasa ininya ya outsource lah ya, mengoutsource salah satu fungsi bisnis kita. Kadang-kadang Bapak Ibu ya ada pedagang atau UMKM yang mungkin nggak sanggup untuk melakukan tadi ya berjualan, mengurusi konsumen segala macam. Kita mau produksi aja, produksi udah cukup segini, saya mau cari orang yang bisa ngejualin. Nah itu ada namanya agregator, mempertemukan reseller dengan apa namanya produsen gitu ya. Nanti ya saya kira ini bisa inilah. Ini ada satu sesi sendiri sebenarnya. Intinya apa namanya kalau misalnya kebutuhan macam-macam sekarang sudah banyak sekali ya orang yang menyediakan apa namanya jasanya untuk membantu dan ini skalanya skala UMKM Bapak Ibu. Jadi bayarnya nggak akan mahal. Misalnya nih ya saya jualan baju ya sama sebenarnya ini juga apa namanya helm juga ya. Misalnya saya ingin foto produknya bagus pakai model gitu ya. Biasanya kalau misalnya foto produk harus yang cakep ya, cantik atau ganteng gitu ya. Kadang-kadang kita cari aja gitu ya teman kita yang tampangnya lumayan enak gitu dilihat gitu ya. Tapi kita pengen yang model profesional, nah itu udah ada. Bayarnya hanya mungkin 100.000 per potong baju ya, misalnya. Dan kalau nggak salah harganya kalau yang bisa dipakai juga sama orang-orang bule. Nah itu kan banyak tuh biasanya. Kok brand-brand biasanya kalau mungkin ada yang pernah bertanya nggak? Misalnya UMKM di Bandung ya yang menjual misalnya brand-brand apa namanya coatingan mereka itu ya modelnya bukan juga model-model orang Bandung, modelnya udah model-modelnya orang bule yang kulit putih gitu ya. Nah itu sekarang udah banyak yang menyediakan platform dan harganya terjangkau. Dan yang nanti ini udah ini ya udah di level selanjutnya. Ini seperti itu Bapak Ibu untuk jadi ini pengantar ya. Nanti saya akan buka ya Instagramnya saya dan Instagramnya asosiasi. Di situ kita sering bikin pelatihan gratis untuk pemula ya gimana caranya berjualan. Nanti Bapak Ibu silakan datang daftar di situ juga apa namanya webinar biasanya ya tinggal datang duduk belajar. Nanti setelah ini saya share ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator. Ya, halo. Terima kasih Pak Rofi, luar biasa materi yang diberikan pengetahuan kepada kita semuanya, kepada Bapak Ibu peserta. Mohon beri aplaus terlebih dahulu ke Pak Rofi. Untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Mudah-mudahan nanti Pak Rofi juga berkenan untuk memberikan penjelasan yang lebih detail kepada Bapak Ibu para peserta yang ingin bertanya lebih lanjut. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin. Ya, Pak Abdul Rianto mungkin sudah siap dengan pertanyaan, monggo. Atau yang lain Pak Reza. Halo, Bapak Ibu peserta. Mungkin kalau tidak ada, saya sendiri Pak Profi mau bertanya ini. Untuk di online Pak Rofi itu kita bisa membedakan reseller atau pedagang aslinya itu dari mana Pak?
Pak Rofi? Atau kan kita nggak tahu penjual yang asli sama hanya reseller, ya kita tidak tahu. Jadi mungkin Pak Rofi bisa menjelaskan agar kita bisa melihat itu barang yang asli dari penjualnya. Maksudnya tujuannya untuk apa Pak membedakan ini? Sebenarnya hanya untuk mengetahui sebelum membeli gitu atau itu asli atau enggak dari pembuat aslinya atau bukan gitu. Nah, maksud saya begini Pak, saya bicara begitu bukan berarti saya membedakan reseller dengan produsen. Bilang reseller misalnya barangnya tidak asli atau barangnya tidak berkualitas, enggak. Bukan ke arah situ ya. Jadi reseller juga bagus-bagus. Jadi maksud saya tidak semua reseller itu tidak semua yang berjualan itu produksi sendiri. Banyak yang reseller. Dan reseller bagus-bagus. Jangan salah kaprah ya. Jadi bukan berarti kemudian kita memusuhi reseller, semua harus yang langsung dari produsen. Enggak. Reseller juga bagus-bagus dan bahkan banyak ya produsen yang terbantu dengan adanya reseller gitu. Karena tadi saya bilang produsen banyak yang mungkin tidak punya waktu gitu ya untuk berjualan, ya udah kasih ke jaringan reseller ya, di setiap kota punya resellernya masing-masing, udah laku itu ya. Jadi saya kira maksud saya kalau misalnya teman-teman tidak punya produk ya itu bisa jadi reseller, tapi ya kelemahannya reseller barangnya ya tidak unik gitu ya, maksudnya satu reseller punya ya mungkin puluhan reseller yang lain juga sama barangnya. Jadi apa beda, apa daya saingnya gitu ya. Mungkin harganya juga beda-beda tipis, produknya sama gitu. Nah, itu tinggal gimana kita mungkin cara kenceng-kencengan cari konsumen dan marketing aja. Mau kalau misalnya teman-teman punya produk ya akan lebih bagus. Ya. Terima kasih mungkin juga untuk pengetahuan kita bersama Pak Rofi. Yang lain silakan monggo para peserta yang lain. Ya, silakan. Ya, Pak Ahmad Toha mungkin. Ya, turun Pak. Tanya sama Pak narasumber nih. Terima kasih, materinya luar biasa. Kalau melihat harga-harga di marketplace itu luar biasa jauh dari pasar offline, Pak. Itu kira-kira misal kami yang UMKM itu mau terjun ke sana untuk memberikan harga yang terbaik, itu kadang-kadang bingung juga Pak. Mungkin ada tips untuk menekan supaya harga bisa bersaing di online Pak. Maturun Pak. Ya, mohon izin Pak, kalau Bapak berarti maksudnya sebagai reseller ya, maksudnya jualan barang orang lain ya? Sebagai produsen Pak, produsen aja. Oh ya, ya kalau untuk produsen ya katakanlah misalnya pertama misalnya barangnya berbeda, misalnya nih ya ada barangnya katakanlah sama ya, sama-sama helm misalnya, ternyata kok helm helm yang di online kok murah banget gitu ya. Apakah misalnya nanti kita kalau kalau harganya yang kita kasih itu lebih tinggi, apakah nggak laku? Saya kira nggak juga Pak. Jadi ini kita berbicara masalah produsen yang produknya beda ya, tapi sejenis misalnya tadi helm ataupun misalnya ya macam-macam lah ya. Jadi misalnya satu jenis misalnya, tapi produknya beda ya, begitu Pak ya, betul Pak ya? Oke, intinya produk yang di online tuh mesti unik Pak ya, unik dan beda dari yang ada di offline berarti. Enggak Pak, maksud saya begini Pak, jadi maksudnya konsumen saya kira nggak akan melihat harga itu satu-satunya faktor untuk memutuskan membeli. Artinya begini, kalaupun misalnya barangnya lebih mahal, kalau ternyata kualitasnya lebih bagus dan bisa membuktikan kalau memang betul-betul produk yang kita jual itu adalah punya nilainya lebih dibandingkan yang produk yang lebih murah, saya kira akan laku juga Pak. Karena ya saya kira itu rasional juga gitu. Pertama gini, orang misalnya beli misalnya katakanlah barang yang dipakai ya, pengen yang lebih awet, lebih nyaman, ya bahannya lebih bagus. Ya, ada yang misalnya yang kulit asli misalnya dibandingkan misalnya yang sintetis dan hal-hal seperti itu. Jadi secara material lebih bersaing. Ya, pasti itu akan lebih laku Pak. Maksudnya bukan lebih laku, tapi akan punya pasarnya sendiri maksud saya. Jadi tidak harus sebetulnya minder kalau misalnya ngelihat kok
produk yang sejenis banyak yang banyak yang murah-murah ya Pak. Nanti saya bisa bersaing atau enggak? Konteks yang saya bilang tadi masalah bersaing masalah harga, apabila produknya persis sama, misalnya saya berjualan misalnya misalnya kabel USB merek A gitu ya. Loh, yang 10 reseller yang sama jualan yang sama. Terus gimana cara bersaingnya? Ternyata saya dapat dari distributor A, mereka dapat distributor yang importirnya langsung misalnya. Yaitu misalnya mereka akan lebih murah gitu ya. Kita kan udah distribusi ke yang berapa gitu ya. Nah, itu pasti pasti berbeda. Jadi saya kira kalau memang ternyata kita yakin value dari produk kita lebih tinggi atau lebih berkualitas dibandingkan barang yang lebih murah tadi, saya kira sih tidak ada masalah dan pasti akan punya marketnya sendiri, Pak. Dan bahkan kita ya, kalau konsumen online kadang-kadang curiga kalau ini barang terlalu murah, Pak. Artinya pasti ini memurahan gitu ya. Kalau udah murahan, saya kita nggak akan mau beli. Padahal saya sendiri sering gitu ya, melihat kalau misalnya ada barang yang ini saya cari yang yang mahal mana nih, supaya saya tahu kualitasnya memang lebih bagus ya. Tapi bukan berarti barangnya sama ya, tapi ya saya memang cari yang satu tipe tapi yang memang barangnya bagus. Kira-kira begitu Pak. Iya ya, masih ya. Selanjutnya mungkin ya, Pak, dari Pak Reza. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Rofi. Saya mau tanya ada 3 hal. Tadi kan disinggung keuntungan memakai platform online, itu kan kita bisa dapat data pelanggan. Data pelanggannya itu apa saja Pak ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengelola data pelanggan itu supaya pembelian kita meningkat gitu. Nah, terima kasih. Sebenarnya lebih banyak yang saya tahu demografik Pak ya, demografik dan agregat. Jadi tidak istilahnya, tidak data pribadi gitu ya. Jadi kita nggak misalnya nggak akan dapat nomor ini ya. Ya misalnya gini, pasti ada data pribadi misalnya untuk pengiriman ya. Misalnya Bapak, dan itu juga kepercayaan pelanggan ya. Jadi itu juga harus dijaga, itu kan data-data pribadi. Misalnya ada data rumah, data nomor telepon, segala macam gitu ya. Tapi sebenarnya bisa dilihat misalnya pelanggan kita dari kota mana saja sih gitu ya. Kemudian dari sisi demografis ya, apakah misalnya misalnya umur berapa begitu ya yang beli gitu ya. Kemudian misalnya jam berapa misalnya yang biasanya laku gitu barangnya yang membeli gitu ya. Atau misalnya kalau barang-barang yang khusus gitu ya, misalnya seperti barang-barang muslim itu biasanya kapan ya dibelinya ya, biasanya seperti Ramadan segala macam. Jadi itu data-data yang bisa kita dapatkan dari dari online, karena kan semuanya tercatat ya. Nah kalau misalnya kita masuk lagi ke misalnya masalah data pelanggan tadi ya, tentu saya kira itu bisa di manage dari situ sih. Jadi misalnya apalagi kalau makanan ya, misalnya habit orang itu beli produk kita itu jam berapa ya, kapan ya, terus kemudian dalam bulan misalnya itu dalam tanggal berapa aja ramainya gitu ya. Kemudian biasanya kalau kita punya produk variasi produknya banyak ya, bisa nanti melihat dari misalnya produk apa sih yang paling digemari misalnya kan produk dari sisi ada misalnya 5 tipe produk kita gitu ya, mana yang paling digemari, dan itu yang nanti misalnya kita jadikan patokan untuk untuk misalnya develop produk yang baru misalnya. Jadi itu juga bisa jadi seperti itu juga gitu. Dan ya, Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Rofi. Mungkin yang lain Pak Safiullah yang siap bertanya, monggo. Siap, saya Pak. Oke, siap Pak. Terima kasih kepada narasumber.
Saiful itu. Saya ingin bertanya mengenai platform itu. Jadi dari pengalaman itu ada satu platform yang bernama Marketplace yang berada di Facebook. Kemarin ada yang jual Yamaha NMAX itu harga 16 juta ya. Jadi setelah saya hubungi ternyata alamat penjual sama tertera di HP itu berbeda, Pak. Jadi saya sebagai pelanggan itu bingung. Untuk marketplace atau platform yang menurut Bapak yang recommended itu yang bagaimana sih, Pak? Ya, jadi begini Mas, kalau Facebook itu saya sudah bilang ya, itu platform buat iklan sebetulnya, bukan buat bertransaksi. Nah, itu harus dibedakan ya. Jadi mereka itu sebenarnya, ya tentu ada ya, yang marketplace itu Facebook di Instagram juga ada, tapi mereka kan nggak ada check out-nya, nggak ada buat langsung bayar. Mereka ya cuma lihat ininya aja, transaksinya kan di luar Facebook kan, bener Pak ya? Ya. Nah, itu yang mungkin Bapak harus hati-hati, karena kalau yang namanya iklan ya orang bisa posting bebas-bebas aja. Tapi harus berhati-hati untuk misalnya transaksinya. Bukan berarti saya kemudian yang di Facebook itu semuanya palsu semua, enggak. Tapi itu namanya orang beriklan ya, kita harus cek dulu. Jangan bertransaksi di situ, tapi harus ada platformnya. Nah, kalau saya sih ya, kalau untuk apalagi untuk yang barang-barang yang mahal seperti motor, mobil itu saya kira harus ketemu dan jangan sampai transfer dulu atau seperti apa. Dan itu lebih hati-hatilah kalau untuk barang-barang yang sifatnya mahal seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalnya mau yang via yang aman barangnya ya via marketplace, tapi saya nggak yakin kalau ada motor di situ ya. Cuma kalau misalnya Bapak pengen yakin ya bisa tanya, misalnya ada akun marketplace-nya nggak gitu, Tokopedia atau Bukalapak, Shopee dan lain-lain. Nanti bayarnya via sana. Jadi kalau barang yang nggak dikirim atau bermasalah ya tinggal bisa dibalikin uangnya. Online dong. Oh, iya. Untuk begini Pak. Oke, aku tak. Untuk sebagai penjual, apabila ada pelanggan yang merasa tidak puas dan ingin mengembalikan barangnya itu Pak, kita sebagai penjual itu harus bagaimana Pak? Jangan barang yang kita kirim sudah sesuai spek, sudah sesuai yang tertera yang kita jual, tapi pelanggannya masih belum puas lah. Jadi kan nanti itu berpengaruh pada rating kita di marketplace itu. Ya makanya biasanya platform itu akan jadi mediator Mas. Nah itu biasanya disebut sebagai istilah hukumnya ODR ya, Online Dispute Resolution. Jadi ini kan berselisih nih penjual sama pembeli ya. Ya ini kata pembelinya barangnya nggak sesuai, kata pedagangnya udah benar kok. Nah itu ya udah nanti si platform akan memfasilitasi mediasi gitu ya. Seperti apa? Ya nanti misalnya kalau misalnya tadi misalnya si pembeli tidak sesuai, ya kirim buktinya, misalnya kirim videonya dari mana nggak sesuainya. Nanti dilihat kalau memang terbukti nggak sesuai ya berarti ya penjual harus mengikuti gitu ya. Kalau nggak uangnya ya akan dibalikan ke ke si pembeli gitu ya. Kalau masalah rating saya kira gini loh, kalau rating itu kan masalah servis ya. Kalau ternyata misalnya barangnya nggak sesuai terus kemudian yang penting sellernya punya etikat baik, saya kira si konsumen juga akan punya penilaian gitu. Oh ternyata dia mau gitu ya. Kan ada seller yang wah pokoknya saya nggak mau gini ya, berantem gitu ya. Nah itu yang jelek. Tapi kalau misalnya ternyata memang buktinya sudah jelas ya, walaupun saya juga nggak kalau misalnya semua pembeli itu jujur ya, pembeli juga banyak yang nakal juga. Tapi ya disitulah fungsi yang ada yang namanya platform gitu ya. Kalau misalnya kecuali kalau transaksinya langsung, ya itu sih ya selesaikan sendiri gitu. Siap. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya rasa cukup jelas. Ya. Saya kembalikan moderator. Selanjutnya mungkin dari Pak Aprijal yang tadi sudah siap bertanya ini. Silakan Pak Aprijal.
Baik Pak, terima kasih Pak Moderator dan juga Bapak pemateri pada siang hari ini. Yang mau saya tanyakan itu kami kan nanti akan memasarkan produk yang kami buat berupa helm yang sudah kami branding. Itu kalau misalnya kami memilih satu platform marketing online, misalnya kami pemasarannya di bukalapak.com, apakah kami harus membuat akun tersendiri dan apakah akun tersebut itu berbayar, Pak? Mohon info. Terima kasih, Pak. Sorry Pak, yang terakhir, apakah akun tersebut berbayar apa gratis, gimana Pak? Oh ya, kalau marketplace semua gratis Pak. Yang bayar iklannya. Jadi misalnya gini, kan marketplace itu kalau misalnya ketik misalnya helm. Kalau misalnya Bapak nggak bayar iklan ya nanti belum tentu muncul paling atas. Cuma kalau bayar nanti akan muncul paling atas. Tapi itu nggak harus bayar, gratis itu Pak. Oh gitu Pak. Ya berarti harus buat akun sendiri Pak ya untuk pemasarannya. Ya, betul Pak. Betul. Ya nanti mungkin bisa pakai brandingnya apa gitu ya, dipikirkan yang ini. Oke Pak. Makasih. Mungkin bisa dikumpulkan dulu kali ya Pak Moderator pertanyaannya biar langsung dijawab. Oke, siap Pak Rofi. Ini sebenarnya sudah banyak juga yang chat di chat Pak. Namun kita buka yang live ini. Gimana Pak Rofi? Mau kita bacakan dulu atau yang langsung live ini Pak Rofi pengen? Saya Pak. Saya coba yang chat dulu ya. Saya lihat yang paling bawah ini saya kira cukup menarik nih. Iya Pak. Jadi bagaimana efektivitas iklan berbayar di media sosial seperti Facebook? Kalau ada iklan harian, mingguan, bulanan, berapa lama waktu yang paling efektif? Ya, saya kira tergantung budget ya. Sebenarnya kan kalau untuk ini, yang paling penting adalah set target objektif marketnya ya. Itu yang paling efektifnya itu masalah itu. Kalau untuk durasi ya, durasi itu kan memperlihatkan seberapa nanti sama berapa banyak orang yang akan terimpact gitu ya. Misalnya saya bayar 100.000, ya nanti mungkin ya saya lupa ya berapa dapatnya ya. Biasanya ya tergantung. Misalnya saya mentarget kota misalnya Kebumen ya, Jawa Tengah, ada yang di Jakarta, ada yang mana. Biasanya paling 20.000 orang misalnya. 20.000 orang akan lihat gitu, akan lewat di Facebooknya dia. Nah, berapa lama ya saya kira tergantung kampanyenya ya. Kalau kampanyenya misalnya semakin bagus kan terus menerus ya, sehingga awareness-nya ada. Tapi kan tergantung budget juga. Jadi makanya yang paling, kalau nasihat saya lebih ke targetednya sih, kotanya ataupun misalnya demografinya ya, laki-laki, umur berapa, kesukaannya apa dan sebagainya, itu akan lebih efektif. Mungkin boleh mungkin singkat-singkat aja Pak, monggo Pak. Mungkin ini ada 3 nih ya. Halo, tanya lagi Pak. Ada 3, boleh dirangkum semua singkat-singkat. Pak Ujang nih, Pak Ujang nih dari tadi nih Pak Ujang. Siap Pak. Ya baik Pak, terima kasih. Saya singkat aja Pak. Itu kan jualan online kayak jualan biasa aja lah. Kalau bahasa Sundanya ada dasar. Itu mungkin kita dalam berjualan itu yang harus kita hadapi adalah masa sepinya Pak. Gitu kan. Namanya jualan baru kan pasti nggak langsung laku tuh. Gimana strateginya Pak? Apalagi ini online gitu. Itu aja Pak singkat dari saya. Terima kasih. Itu Terima kasih Pak Ujang. Siap. Selanjutnya dulu mungkin Pak Iwan. Pak Abdullah Rianto. Ya silakan. Ditampung dulu yang tadi Pak Ujang. Abdullah Rianto bukan Toha sekalian. Pak Toha ini mau tanya lagi Pak Toha? Mau tanya lagi tentang sedikit saya Pak, sedikit aja. Iya silakan. Ditampung lagi ini. Untuk jualan di online kan harus 24 jam Pak. Tapi orang yang jualan mestinya kan perlu istirahat dan lain-lain. Apakah ada aplikasi yang bisa jaga toko online 24 jam ini Pak Matrun? Ya, baru 2, yang lain belum. Mungkin itu dulu Pak Rofi. Ya Pak Abdullah enggak nih ya? Oke. Maksudnya kita habisin aja gitu ya. Nanti saya langsung jawab semua. Ya. Abdullah Pak Abdullah. Ya? Oke. Silakan Pak Abdullah. Di unmute Mas Iman. Masih di raise. Nggak aktif ya? Oke. Sampai jemu.
Oke. Ya, Saya silakan, jawab aja ya Pak. sama yang di chat nih ya. Kalau Ya, nggak Pak ada. Roy. Oke. Yang pertama terkait dengan caranya kalau sepi ya, Pak. Makanya tadi saya udah jelaskan sepertinya ya. Jadi step-stepnya memang ketika daftar pasti ya masih sepi, nggak akan langsung dapat penjual. Tapi yang paling penting adalah kenapa harus memasarkan via channel-channel yang kita familiar, seperti misalnya media sosial gitu ya. Jadi jangan cuma ya sama seperti kita buka toko ya, jangan diem aja ya, bisa nyebar selebaran lah, bisa apa namanya ini broadcast misalnya ke WhatsApp. Ya Bapak kan pasti punya teman-teman, tetangga ya, grup RT, grup RW, terus apa namanya ya teman-teman lah, keluarga apa namanya sadayana gitu ya, itu bisa ya dibikin grup apa broadcast ya, misalnya bisa dibeli apa namanya menjual ini ya, apa saja yang dijual ya, kemudian bisa langsung kalau mau link ke Tokopedia atau link ke Bukalapak tadi ya, pengen ke link ke Bukalapak misalnya, ya itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi saya kira manfaatkan, jadi gini, marketing yang paling simple itu adalah ke orang yang kita kenal, Pak. Jadi jangan dulu berandai-andai kita pengen laku sama orang yang nggak kita kenal. Kalau misalnya sekeliling kita aja nggak bisa apa namanya, nggak bisa kita yakinkan untuk beli gitu ya. Jadi yang paling mudah adalah orang sekeliling kita, teman-teman, tetangga, saudara gitu ya. Coba diiklankan dulu ke mereka ya, supaya tadi ini juga menjawab yang ini ya. Kan ratingnya masih 0 nih, yaitu cobalah jual ke teman-teman dulu gitu. Teman beli, kasih rating, nanti mulai itu kan naik. Nanti orang-orang mau melihat, oh berarti udah ada yang beli. Kalau udah ada yang beli, saya percaya tokonya gitu. Jadi sama Pak, sebenarnya kan untuk dapat kepercayaan awal ya pasti apa namanya nggak gampang ya. Tapi ya itu yang bisa membantu kita adalah orang yang sudah percaya kita dari awal. Yaitu apa, orang teman-teman kita lah, saudara, tetangga, ya tadi grup RT, grup RW, apalah Karang Taruna, itu sebarkan semuanya tuh. Pakai WhatsApp itu bisa Pak, bikin ini segala macam. Tadi ya terkait dengan ini harus 24 jam, nanti ada nggak ini Pak? Kalau di platform itu biasanya ada pesan otomatis Pak, jangan khawatir. Jadi kalau di luar jam operasional, nanti kalau ada orang yang ngechat, nanti itu akan ada balasan otomatis. Mohon maaf sedang tidak aktif, nanti akan dijawab pada jam segini-segini atau apa gitu ya, terserah, nanti bisa di custom itu biasanya. Oke, mungkin tadi saya mohon izin apa namanya ke panitia, sebenarnya saya jam 11 sudah harus apa namanya sudah harus pergi Bapak Ibu. Nanti gini aja, kalau yang mau bertanya bisa hubungi saya langsung apa namanya ke media sosial saya. Mohon maaf nih sebelumnya Pak Iwan Pak Rafi dan Bapak Ibu semuanya, karena ada apa namanya hari Sabtu banyak urusan pribadi gitu ya. Tapi nanti mungkin yang mungkin saya bisa konsultasi gini, saya akan sampaikan ini ada 2 akun Instagram di sini. Bapak Ibu punya, Pak Iwan di sini punya Instagram semua nggak ya? Ada kayaknya Pak. Ada ya. Facebook Pak. enggak? Ada. Facebook minimal punya Pak. Ya Facebook punya. Tapi gini, saya mau kasih Instagram saya sama organisasi saya, kelihatan ya di screen ya. Nah ini Instagram saya. Boleh dicatat ya. Ini ada Instagram saya R_udarojat. Ini masih diprotect, cuma nanti di follow aja, nanti saya bisa ini. Nanti bisa di sini bisa langsung tanya ke saya, bisa kirim message aja apa namanya kalau misalnya mau bertanya ya ke R_udarojat. Nah, yang kedua, ini mungkin Bapak, monggo Pak, kalau ada yang mau dicatat ataupun mau di-follow, yang punya Instagram, monggo, di-foto aja kalau misalnya susah, atau di-screenshot gitu ya. Screenshot. Kelihatan ya, Bapak Ibu ya? Ya. Oke, kalau sudah, nih, kalau ini juga boleh di-follow, ini juga Instagramnya asosiasi kantor saya, ya, jadi ini asosiasinya para pelaku industri e-commerce. Ya, di sini nih banyak sekali acara-acara yang apa namanya, yang pelatihan nih Bapak Ibu. Misalnya seperti ini, marketing ala media sosial misalnya. Ini gratis Bapak Ibu. Langsung diajarin sama orang Facebooknya, sama orang Instagramnya langsung. Asli, kita bukan yang asal-asal. Ini asli dari Facebooknya langsung, orang JNE dan sebagainya macam.
Ya. Misalnya terkait dengan target pasar dan produk misalnya, ya. Tuh. Ini ada di apa namanya di Zoom gratis ini langsung dengan apa namanya para pelakunya ya, asli dari perusahaannya langsung, bukan orang yang mengaku-ngaku dari perusahaan gitu ya kalau kita sih. Jadi orang Facebook di Jakarta ya yang memang betul-betul yang ngurusin website apa namanya platform media sosialnya itu kita datangkan. Karena Facebook itu kan satu perusahaan sama Instagram, WhatsApp ya. Jadi mereka bisa menguasai ininya. Ya, jadi ini misalnya pelatihan pasca onboarding misalnya, ini setelah gimana caranya untuk dapat ini segala macam banyak di sini. Jadi silakan di follow aja ya. Ini di screenshot ya, saya kasih waktu Idea Association sama apa Instagram saya ya r_udarojat. Bisa terlihat ya, Mas Iwan ya? Jelas Pak. Nanti ini juga kita record, nanti juga bisa dilihat sama baik. semua peserta. Baik. Oke. Ya mohon maaf sebelumnya saya harus selesai duluan dari jadwal tanggal 12 harusnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Nanti mungkin apa namanya karena kemarin juga mendadak nih dihubungi oleh Pak Muhadisin. Apa namanya baru hari Kamis karena ini juga kita dapat limpahan dari Bukalapak. Nanti mungkin kalau persiapan lebih panjang nanti juga insya Allah bisa dihubungi lagi sih kita sih terbuka aja Pak untuk sharing hal-hal seperti ini, hanya waktunya ya nanti mungkin kita atur lagi. Ya. Terima kasih Pak Top share ya di sini. Ya. Begitu aja mungkin Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rofi. Terima kasih Pak Rofi atas ilmu ya, sharing ilmu yang diberikan. Semoga silaturahmi kita terus berlanjut Pak Rofi, dan teman-teman bisa juga follow medsos Pak Rofi sehingga bisa terus bersilaturahmi. Sukses selalu Pak Rofi. Terus teman-teman yang lain share di chat ya Pak. Iya siap. Ini linknya juga sudah saya share di chat. Saya mohon izin kalau sudah tidak ada lagi. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas undangannya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Mohon izin live ya Pak Iwan. Ya. Terima kasih Pak Rofi. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Rofi dan teman-teman yang lain peserta KKGSI seluruhnya. Acara pada pertemuan ketiga kali ini sudah selesai. Untuk materi bisa nanti bisa kita share ya di share di chat juga. Nanti Bapak Ibu juga bisa follow medsosnya Pak Rofi sehingga bisa menambah ilmu lebih lanjut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk koordinasi lebih lanjut nanti melalui grup WA kita. Mohon maaf ya, atas kekurangan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.